Shalom. Selamat pagi saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur boleh berada di rumah Tuhan. Mari kita mau menyanyikan, mau meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita berfokus hanya untuk Tuhan, tidak untuk masalah kita. Dan sebelum kita tahu lagunya sudah selesai tetapi kita tidak mengagungkan namanya. Mari kita mau meninggikan nama Dia. 1 Chronicles chapter 29 verse 13. So now our God, we give you praise, honoring the glory of your name. 1 Tawarik 29:13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita nyanyikan Blessed be the Lord God Almighty. Mari kita berdiri. Katakan, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty. we believe and we want to believe that Jesus was and is and will. The Lord God Almighty, who reigns Blessed be the Lord. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns Our worship this morning, we start in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. May the peace and everlasting of the Father, the joy of salvation, the strength of our Lord Jesus, the power, the teaching, the guidance, the comfort of the Holy Spirit be with you all. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Bapa, sukacita keselamatan, kekuatan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, urapan, pengajaran, penghiburan dari Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Amen. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur 31 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan puji, hormat, syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh duduk beribadah di rumah-Mu yang kudus, bukan karena hebat, gagah, pintar, atau apapun yang kami punya, tapi semuanya karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang maha besar. Sebelum kami lanjutkan ibadah ini ya Tuhan, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Basuh kami ya Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak berdiri di hadapan-Mu, menghadap hadirat-Mu, memuji nama-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan menerima berkat firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang melayani dan yang dilayani, agar ibadah hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kau menikmati sembah sujud kami, menikmati puji-pujian kami. Kami bersahati ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami ingat adiknya Esther Francis di Jakarta, Tuhan Kau jamah pulihkan dia dari serangan stroke. Kami bersyukur dia boleh keluar rumah sakit dan kini dilanjutkan dengan pengobatan akupunktur. Tuhan Kau pulihkan pakai dokter, pakai sinse, pakai semua cara Tuhan. Pulihkan dia, kasihani dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan sebagian saudara-saudara yang tidak hadir karena mereka sakit. Ada yang flu, ada yang batuk, ada yang panas. Tuhan Kau sembuhkan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Mereka yang pasca operasi, Bu Nina, Lilia, Pak Hari, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, jamah mereka secara sempurna Tuhan. Kami ingat remaja kami Arthur Palar ya Tuhan, kami tidak bosan-bosan mengangkat namanya ke hadirat-Mu, ke altar-Mu Tuhan. Sembuhkan dia secara sempurna, secara total, pakai anak muda ini Tuhan. Tuhan lihat hatinya, kerinduannya melayani. Agar suatu hari dia jadi hamba-Mu. Tuhan bisa mengubah, memulihkan, menyembuhkan, membalik tangan saja Tuhan, mujizat-Mu bisa terjadi. Kami doakan semua teman-teman yang lagi bergumul, entahkah masalah status, masalah teman hidup, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah relasi, dan apapun ya Tuhan.
Oh Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu. Mujizat-Mu yang melampaui pikiran dan perasaan kami Tuhan. Ajar kami memohon dengan rendah hati. Memohon dengan tekun, dengan iman. Bukan menuntut, bukan memaksa ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang terindah. Ajar kami menerima semua keputusan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Doa. Sambil doa, minta mujizat Tuhan. Minta dengan rendah hati. Minta dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang terindah, juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan menyanyikan Langit dan Bumi Pujilah Tuhan, Mazmur pasal yang ke-69 ayatnya yang ke-34. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Mari kita nyanyikan lagu ini berdasarkan Mazmur 69. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita berdiri. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan lagi, langit dan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tetap berdiri, kita mau mengakui iman rasuli kita, Apostle Creed. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, saya akan membawakan satu lagu yang cukup lama ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih atas pujiannya, dan semuanya hanya boleh buat Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menyanyikan Ku Naikkan Syukur Padamu Yesus. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu Ku selalu. tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah Terpujilah namamu. Terpujilah Namamu. Mari kita berdoa. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, yang kami kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, dengan segala masalah yang kami boleh hadapi ya Tuhan. Tetapi kami tidak jatuh tergeletak ya Tuhan, tetapi kami boleh berdiri dengan teguh ya Tuhan, karena kami mempunyai iman yang kami boleh sandar hanya di dalam namamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih atas segala karunia-Mu ya Tuhan, juga di dalam berupa uang berkat ya Tuhan, pekerjaan yang kami boleh punya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang masih mencari pekerjaan, biar Engkau berkati dengan berkat yang sama ya Tuhan, sehingga kami Tuhan, boleh Tuhan memberikan sebagian kepadamu ya Tuhan, untuk perluasan pekerjaan-Mu ya Tuhan, untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Pak Edi dalam khotbahnya minggu lalu yang berjudul Kasih yang Menyakitkan, mengajar kita untuk mentaati 1 Korintus 13. Siapa yang ingat? Terus mengasihi sesama kita adalah hal yang sangat sulit atau sulit sekali. Bahasa Jawanya uangel, betul enggak ya? Dengan lagu yang kita akan nyanyikan, kita mau
menyiapkan hati kita untuk diubah oleh Tuhan Yesus. Karena hanya kasih Tuhan Yesus yang bisa mengubah kekerasan hati kita, keangkuhan hati kita. Biarlah Tuhan boleh memasuki hati kita dan pikiran kita. Dan kita boleh dicelikkan mata kita untuk melalui firman Tuhan, untuk melihat kasih Tuhan. Dan bagaimana kita boleh mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Ngomong gampang, bisakah kita melakukannya? Mari kita nyanyikan The Power of Your Love. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hanya kasih Tuhan saja. Hold me close. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind. Lord, renew Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. as your will unfolds in my life, in living every day, by the power of your love. Hold me close. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord Jesus, we thank you, we praise your name. You are God, you are our Savior. We thank you, you always be with us. You promise to strengthen us, fill us with your love, Lord, so we may love one another according to your love and truth, Lord. We pray for our children, our youth, when they're going to learn your words, Lord. You bless the teachers who teach them, also can teach them according to your love and your truth, Lord.
Without your love, this world will be cruel. Without your truth, Lord, this world will be chaotic, Lord. That's why we need your love and your truth, Lord, to strengthen us, to be a good witness of you. You bless our children, our youth can be a good witness of you wherever you put them, Lord, in their school, in their college. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan anak kami, remaja kami, terus menjadi saksimu dimanapun kau tempatkan mereka. Berkati guru-guru yang mengajar sesuai dengan cinta kasih-Mu dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. In the name of Lord Jesus we pray and we ask blessing. Amen. Hari ini kita akan teruskan tema kita. Ada sedikit lanjutan dari yang minggu lalu. Ya, minggu lalu tadi di-share sudah, mengasihi dengan menyakitkan itu tidak gampang tapi bisa di dalam Tuhan. Dan hari ini kita lanjutkan, jangan sampai luka itu berbahaya. Jangan sampai luka itu berbahaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang mencelikkan mata rohani kami. Supaya kami mengerti firman-Mu. Bukan saja mengerti ya Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini. Pakai putri yang menerjemahkan. Urapi kedua hamba-Mu Tuhan. Menjelaskan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan kami siap belajar ya Tuhan. Dengan rendah hati. Dengan jiwa dan hati seorang murid yang mau dididik oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Firman Tuhan diambil di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita membaca bersama-sama Injil Matius 11, 28 hingga 30. Kita buka suara membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, saya baca sebuah cerita dalam buku Great Expectation. Dalam cerita Great Expectation itu ada seorang wanita bernama Miss Havisham. Nah, Miss Havisham itu punya seorang kekasih dan kekasihnya menjanjikan akan menikah dengan dia, berjanji. Ya, sudah siap-siap hari pernikahan itu. Dia menunggu di rumahnya untuk dijemput oleh sang pengantin. Tapi ternyata kekasihnya, sang pengantin pria, tidak hadir. Dia sangat kecewa. Tunggu sang pengantin gak pernah muncul. Saking kecewanya kemudian dia mengambil keputusan menutup pintu rumahnya, menutup semua jendela, dia tidak mau ketemu siapa-siapa. Dia tetap memakai pakaian pengantinnya. Dari warna putih cerah sampai warna dekil dan kuning. Dia mengurung diri, ya, semua jam dimatikan, dia tidak mau tahu jam berapa dan hari apa. Kue pengantin dibiarkan saja di meja. Dan akhirnya membusuk. Hidupnya sangat-sangat menyedihkan. Luka di dalam hatinya dan batinnya sangat-sangat dalam. Luka itu makin lama, makin menggerogot hidupnya. Akhirnya infeksi bernanah dan dia gagal total. Hidupnya hancur. Ini sebuah contoh, luka dalam hati, luka dalam batin yang dibiarkan itu sangat-sangat berbahaya.
Luka batin, luka hati yang tidak disembuhkan itu bisa infeksi. Bisa bernanah dan nanah itu bisa membengkak dan pecah. Lalu bahaya keracunan dan bisa mematikan. Saya tidak tahu ketika saya ceritakan cerita ini, saudara duduk di sini, apakah saudara pun sedang memiliki sakit hati, luka batin, entah kepada siapa. Ada yang sakit hati dengan bos, ada yang sakit hati dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara sekandung, dengan teman, dengan kekasih, dengan pacar, dengan pendeta, dengan majelis, dengan siapa saja bisa terjadi perasaan luka batin itu. Atau ada sesuatu dalam hidup saudara yang tidak pernah kesampaian. Menunggu dan menanti cukup lama, seperti penantian yang tidak pernah datang yang dimiliki oleh Miss Havisham. Saya tidak tahu, ya. Faktanya sakit hati dan sakit batin itu bisa dikarenakan macam-macam. Ada kecelakaan, ada yang dikhianati, ada yang dibohongi, ada yang ditipu. Ya. Hati menjadi terluka. Bisa disebabkan oleh manusia, bisa disebabkan oleh alam, bisa disebabkan oleh kecelakaan, salah sendiri, sakit penyakit, dan berbagai macam alasan. Bahkan ada yang menganggap itu kesalahan Tuhan. Bukan saja kesalahan iblis, jarang sekali manusia menyalahkan iblis, tapi lebih banyak mungkin menyalahkan diri sendiri, keluarga, dan Tuhan, dan orang lain. Ada yang menyalahkan hukum karma, takdir. Ya, sudah digariskan. Kalau saudara menyalahkan Tuhan, berarti Tuhan juga sumber kejahatan. Hati-hati sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara menghadapi sakit hati luka batin itu. Kecewa yang bisa mendatangkan infeksi yang berbahaya itu. Bagaimana saudara menyelesaikannya? Saya harap tidak ada yang seperti Miss Havisham itu yang membahayakan jiwanya. Ada juga orang yang menghadapinya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Saya harap saudara juga tidak melakukan hal-hal negatif itu. Contohnya ada sebuah kebiasaan orang Jepang itu, ya, kalau kesel sama bos, sakit hati sama bos, itu gak bisa bales, ya kan. Saudara, kalau bosmu menyakitimu bisa bales gak? Mungkin di Amerika bisa, bawa pistol lalu dijedor itu ya bosnya. Di Jepang itu ada kebiasaan menjual boneka bentuk manusia. Jadi saudara kalau disakiti bosmu, ya orang Jepang itu beli boneka itu pulang lalu wajahnya ditaruh wajah bosnya. Jadi pulang kerja jotos bosnya. Marah-marahin boneka itu. Kelihatan positif bisa melampiaskan kemarahan, kebencian dan sakit hati. Sebenarnya sangat negatif. Sebab luka di dalam hati dan batin itu tidak pernah diobati. Ini yang terjadi. Luka itu tidak sadar lama-lama jadi sangat berbahaya dan bisa mematikan. Kadangkala saya berpikir sebenarnya masalah yang dihadapi itu kadangkala tidak besar. Ya, ada orang sakit hati ya karena hal-hal kecil seperti ada nyamuk atau serangga yang mengganggu. Contohnya misalnya suaminya tidak pernah perhatikan dia kalau pakai baju baru. Pakai sepatu baru, pernah gak suami memperhatikan? Ya, gak pernah diperhatikan, lalu sakit hati. Ya, bos yang tidak pernah perhatikan kalau kamu kerja keras, dia gak peduli. Saudara hanya minta fasilitas standar aja dibilang ini terlalu menuntut. Ya kan? Beasiswa saudara ditolak. Saudara tidak terpilih dalam tim olahraga ataupun kelompok teman, grup tertentu, ya. Gaji saudara tidak pernah naik-naik walaupun sudah kerja setengah mati. Saudara tidak diundang dalam pesta pernikahan atau pesta ulang tahun temanmu misalnya. Atau tidak turut diundang dinner padahal yang lain diundang, juga bisa sakit hati.
tidak dipuji, tidak diapresiasi dalam pelayanan. Melayani setengah mati, Pak Pendeta gak pernah lihat, majelis gak pernah apresiasi. Kemarin kita apresiasi ya by the way, sebagian gak hadir. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu mengganggu. Lalu membuat saudara gak bisa tidur, stres, kesel, marah, sakit hati, lalu disimpan, lama-lama jadi pahit, lalu pahit jadi racun, saudara. Dan kemudian infeksi, bernanah, pecah, dan kemudian berbahaya. Nah, pagi ini kita akan memikirkan, jangan mengambil langkah yang negatif, tapi mari belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan mengobati. Tadi ayat pembimbing yang kita baca itu dari Mazmur 31 ayat 9 mengajarkan kepada kita pemazmur berdoa kepada Tuhan. Ketika dia sakit hati itu, dia rasa sesak itu, sampai matanya itu mungkin kebanyakan nangis juga sampai mengidap. Jiwanya merana dan tubuhnya juga ikut sakit. Dia datang kepada Tuhan, dia katakan, kasihani aku Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Contoh yang baik, pemazmur datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak ingin kita semua itu ada di dalam luka batin itu lama-lama. Dia tidak ingin. Dia tidak ingin kita menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, menyimpan luka dalam hati itu sampai kemudian infeksi dan berbahaya. Sebab itu teks yang kita baca tadi Matius 11, 28 sampai 30, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang terbaik untuk menyembuhkan semua luka batin itu. Dan dia juru selamat yang sejati, penyembuh yang sejati. Dia sudah berikan nyawanya di atas kayu salib. Menyembuhkan hutang dosa kita, pastilah dia bisa menyembuhkan sakit batin, sakit mental, sakit fisik, dan apa saja. Sebab dia bukan saja mati bagi kita, dia bangkit kembali. Ketika Yesus hidup di muka bumi ini, dia melakukan banyak mujizat. Yang buta menjadi melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Ya. Pasti hari ini, saudara pun dan saya pun bisa disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Maukah saudara disembuhkan? Bilang mau aja gak kuat, gimana mau sembuh? Mau saudara disembuhkan? 3 langkah. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Ayat 28. Ayat 28, Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Itu sebuah undangan. Itu langkah pertama. Langkah pertama untuk disembuhkan adalah datang kepada Tuhan. Dia memberikan undangan yang paling indah. Mari kepadaku, artinya sebelum saudara menyampaikan luka-lukamu, sakit hatimu kepada manusia, datang kepada Tuhan dan sampaikan kepada Tuhan sakit hatimu itu. Jangan salah cari dokter. Biasanya kalau orang sakit hati dia kemana ceritanya? Ke tetangga, ya, masukin lagi di WhatsApp, di SMS, seluruh dunia dikasih tahu. Tambah lagi kecap, bumbu, Ajinomoto. Yesus bilang jangan. Datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan jika ada seorang di antara kamu yang menderita, yang sakit, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Ada lagunya kan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Mungkin kadang-kadang nyanyinya salah sih, beritahu Yesus. Yesus gak perlu tahu. Nanti tahu tempe di situ. Beritahu, let him know, let him know. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu peduli seperti tadi lagunya Randy bagus sekali. Dia peduli walaupun kau tidak mengerti. Dia peduli ketika Petrus itu ditahan masuk penjara. Paulus masuk penjara. Petrus gak bisa bayar pajak. Dia mengerti. Kalau ada pengantin yang dalam pesta itu kekurangan anggur. Dia peduli dan dia bantu
wanita jalang yang menimba air. Yang sakit disembuhkan. Apa masalahmu? Saya tidak tahu. Tuhan tahu. Sebab itu beritahu kepada Yesus. Apapun masalahmu. Suatu hari ada seorang guru sekolah minggu, waktu mengajar dia tanya anak-anak sekolah minggu, ingin menguji anak-anak kelas besar itu, sejauh mana sudah belajar firman Tuhan. Kayak kemarin kita ada kuis begitu ya, dan guru itu bertanya, siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang kekhawatiran? Lalu seorang anak angkat tangan, serahkan kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dia yang memelihara kamu. Ibu guru bilang, bagus sekali. Ya kan? Siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang pengampunan? Seorang anak lagi tunjuk tangan. Kalau engkau mengampuni sesamamu, Bapa di sorga pun mengampuni kamu. Tapi kalau kau tidak mengampuni sesamamu, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Wah, Bu Guru bilang hebat sekali anak-anak kelas besar ini. Tahu tentang ayat-ayat. Lalu Ibu Guru tanya, satu lagi, siapa yang tahu ayat tentang perkawinan? Kemudian semua anak terdiam, gak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba satu anak duduk paling belakang. Dia bilang, Bu, aku coba ya. Tuhan bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hanya humor. Tapi mungkin ada benarnya. Ketika anak-anak mulai melihat bapak maknya ini kalau menikah, udah jadi papa mama berantem melulu. Ya. Sakit hati, papa dan mama kemudian saling menyakitkan, yang satu gak pulang, satu kelayapan, dia lama-lama jadi anak pembantu. Jadi mengingat perkawinan dia bilang apa? Bapak ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Oh, ada banyak hal saudara masalah di dunia ini. Kadang-kadang manusia gak mengerti dan seringkali tidak mengerti dan salah mengerti. Ambil kesimpulan terlalu cepat. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mengerti, Dia maha tahu, Dia maha peduli. Dia berkata lanjutnya apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua. Tanpa kecuali. Apapun masalahmu yang membuatmu sakit, membuatmu letih, membuatmu lesu, membuatmu berbeban berat. Termasuk sakit hatimu, luka batinmu, kepahitanmu, kemarahan, kekesalan dalam hatimu. Yesus katakan, mari kepadaku, maka kamu akan mendapat kelegaan dan kesembuhan. Amin. Gak ada cara lain, itu cara pertama. Ya. Terima undangan Tuhan Yesus dan mengatakan, ya Tuhan aku datang kepadamu. Manusia tidak mengerti aku, engkau yang mengerti Tuhan. Ini sakit hatiku, aku benci sekali dengan si X itu karena dia A, B, C, D, E, F, G. Aku benci dengan si Y sebab si Y itu juga A, B, C, D, E, F, G. Sampaikan semuanya, semua hatimu, pikiranmu. Menangis di hadapan Tuhan silakan. Katakan sampai mataku itu sudah kedap Tuhan. Sampai tulang-tulangku pun menjadi sakit. Ini aku Tuhan. I let you know. Saya kasih tahu kamu Tuhan. Ini semua hatiku dan pikiranku. Itu cara pertama. Maka dia katakan, aku akan memulihkan kamu secara total dan memberimu kelegaan. Yang kedua, tunduk kepada Tuhan Yesus. Ayat 29. Yang pertama datang, yang kedua tunduk. Ya, dia katakan belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia rendah hati. Dia akan mengobati kamu dengan lemah lembut kalau kamu sungguh-sungguh mau tunduk kepada Dia. Bukan hanya datang menyampaikan dengan bibir mulutmu seluruh isi hatimu, pikiranmu, tapi kamu tunduk dan siap apapun yang dilakukan padamu. Saya ingat waktu Daud menuliskan Mazmur 23, dia katakan, ya Tuhan kau gembalaku,
Engkau mengurapi aku dengan minyak. Aku dombamu Tuhan, yang Tuhan baringkan di rumput hijau. Ketika aku melewati bayang-bayang maut, aku tidak takut. Sebab Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pasti Daud ingat waktu dia jadi gembala domba. Ketika dombanya sakit, domba itu perlu dikasih minyak untuk menjaga domba itu dari serangan serangga dan penyakit lainnya. Dan domba yang mau diobati itu harus datang kepada gembala dan dia harus tundukkan kepalanya. Dan kemudian gembala itu mengolesi dengan minyak yang menyembuhkan. Daud ingat itu. Ya, ketika si domba mau tunduk, maka gembala akan melakukan tugasnya. Ini loh gambarannya. Datang kepada Tuhan dan tunduk dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Datang dengan memohon rendah hati. Bukan menuntut, bukan memaksa. Bukan ikut kesel dan marah. Tapi katakan, Tuhan aku tunduk dengan rendah hati. Tuhan curahkan urapan minyak kesembuhan-Mu kepadaku. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan yang kuat, maka dia akan dipulihkan dan ditinggikan oleh Tuhan. Saya ingat di Indonesia ada seorang pendeta pernah bercerita kesaksian yang sudah pernah dengar. Pendeta yang bernama Anthony Cheng. Dia itu melayani lewat radio RPK, kemudian dia cerita kesaksiannya. Tadinya dia sangat sombong, sangat sok, ya. Suka membenci dan menghina orang-orang Kristen. Ya. Akhirnya sekolahnya gagal. Dia jatuh dalam drugs, narkoba, judi, berzina, dan lain sebagainya. Dia gagal dalam hidupnya, dia depresi, dan kemudian jadi gila. Dia bisa jalan di jalanan dengan tidak berpakaian sama sekali. Dia pernah tidur di rel kereta api supaya ditabrak dan mati. Tapi semua usahanya mematikan dirinya gagal. Dia masuk rumah sakit jiwa. Singkat cerita kemudian ada orang yang nginjili dia, kasih dia Alkitab. Dan dia mulai baca firman Tuhan. Dia mulai mengerti bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat yang bisa menyembuhkan dia. Akhirnya dia katakan dia tunduk 100% kepada Tuhan Yesus. Mengakui seluruh dosanya, dia bertobat. Dan pikiran dan jiwanya yang sudah gila itu disembuhkan oleh Tuhan. Singkat cerita kemudian dia belajar Alkitab, belajar teologi. Akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan full time yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Poin saya adalah orang yang gila pun, kalau Tuhan mau sembuhkan dan pakai, bisa. Amin. Padanya tiada hal yang mustahil. Asal kamu mau tunduk datang. Mengakui seluruh kesalahanmu. Gak ada manusia yang sempurna, yang gak pernah berbuat salah. Kesalahan apapun yang pernah kau lakukan, datang kepadanya. Tuhan, aku mohon pengampunanmu dan pemulihan. Jangan dibohongi oleh iblis ketika engkau melakukan kesalahan dan iblis mengatakan kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu bukan orang Kristen, kamu palsu, ayo mati saja, tinggalkan gerejamu, tinggalkan Tuhanmu, lakukan yang jahat sekalian, kamu sudah basah, kadung basah. Itu bohong dari iblis. Orang yang gila dan mati pun bisa dipulihkan oleh Yesus. Teroris bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab ketika seseorang mau datang dan tunduk dan bertobat dan mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan, dia katakan jiwanya akan mendapat ketenangan. Datang dengan lembut, dengan rendah hati, dengan pengakuan. Sebab itu berdoa dengan memohon
berdoa dengan hancur jiwa, bukan memaksa Tuhan, bukan marah-marah, bukan kesal. Tekun di dalam doa, walaupun kadangkala kamu tidak mengerti. Ini loh, gak gampang. Saya yakin ya, domba itu datang ke gembala, dia tidak mengerti minyak urapan itu bisa menyembuhkan dia. Dia tidak mengerti. Dia cuma berbaris aja. Sampai di depan gembalanya lalu diolesi, besok tahu-tahunya sakitnya udah hilang. Gak pernah domba itu berpikir apa hasilnya dan minyaknya minyak apa. Jangan terlalu mengandalkan pikiran, pengalaman dan kehebatan saudara. Tapi rendah hati, Tuhan aku gak punya apa-apa, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Pengetahuanku nothing, pengalamanku nothing Tuhan. Tolong aku tidak mengandalkan otakku tapi mengandalkan Engkau Tuhan. Itu yang disebut dengan rendah hati dan beriman. Itu poin ketiga. Percaya kepada Tuhan. Setelah datang, tunduk dengan rendah hati lalu percaya kepada Tuhan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan kata lain ketika kita menyerahkan beban atau kuk itu kepada Tuhan. Yang tadinya berat padamu, waktu kamu menyerahkan kepada Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati itu berubah jadi ringan. Yang tampaknya mustahil gak bisa kau pikul, terlalu berat, tapi akhirnya ternyata bisa kamu jalani dan kamu lewati. Sebab Tuhan mengubahnya, beban itu jadi enak dan ringan. Ayat ini unik sekali. Seorang guru sekolah minggu pernah tanya muridnya, kamu punya pikiran dan pengertian apa anak-anak waktu Yesus bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu ibarat kayu yang bengkong yang ditaruh di atas lehernya sapi atau kerbau untuk menarik beban. Pasti berat bagi sapi, tapi kalau kita lihat sapi bekerja rasanya juga, ya, dia gak ngomong sih ya berat atau ringan, tapi dia menyelesaikan tugasnya. Pernah gak saudara melihat orang pikul itu pikul-pikulan padi dari desa ke kota, atau pikulan jamu, ibu-ibu jamu gak tahu masih ada gak di Indonesia. Ya, kalau lihat mereka pikul itu rasanya berat ya, kalau lihat. Tapi kalau kita tanya mereka berat gak, mungkin dia bilang tidak. Karena dia mikul sambil joget. Ya mungkin berat juga. Tapi yang Yesus punya lebih ringan lagi. Kuk yang kupasang itu lebih ringan, kata Tuhan. Ada seorang murid pintar sekali, dia bilang sama Bu Guru, Bu Guru, saya kira kuk itu di situ Yesus bukan bicara soal kayu yang berat yang di atas leher sapi. Tapi saya bisa membayangkan kuknya Yesus itu ibarat tangan dia merangkul leherku. Dan kami berjalan bersama-sama. Kalau kamu dirangkul kekasihmu jalan sama-sama berat gak? Ya berat juga Pak, karena kekasihku itu pemain boxing Pak. Tapi maksudnya kalau rangkulan cinta, rangkulan kasih, itu enak dan ringan. Itu kira-kira gambarannya. Tapi gambaran dari gembala yang menyembuhkan domba-domba yang sakit itu adalah seperti domba yang gak ngerti apa-apa. Dia cuma datang dan percaya bahwa ada sesuatu yang dituangkan di kepalanya dan di badannya, kemudian dia sehat. Domba cuma mengerti itu disebut iman. Banyak hal kita tidak tahu bagaimana dan apa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan aku percaya bahwa kuasa-Mu melampaui pikiranku, pengetahuanku, pengalamanku, hikmatku, dan apa-apa yang punyaku Tuhan, melampaui semua itu. Aku yakin Tuhan, aku bisa disembuhkan. Sebab Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Dan aku akan sembuh. Itu iman.
melampaui apapun yang kau punya. Saya baca cerita pendek tentang seorang gadis yang diajak papanya jalan-jalan. Papanya waktu itu bersama dia berjalan harus menyeberangi sebuah jembatan. Lalu papanya bilang, pegang tanganku nak, supaya kamu gak sampai nanti terjatuh. Karena di bawah itu sungai. Anaknya mengatakan, "Pa, aku gak mau pegang tangan papa. Papalah yang pegang saya." Loh, papanya bilang, "Apa bedanya? Sama aja lah, aku pegang kamu, kamu pegang aku." Enggak, itu beda sekali, Pak. Sebab kalau saya pegang tangan papa, kadang-kadang saya bisa melepaskannya. Tapi kalau papa pegang tangan saya yakin saya gak mungkin terlepas dan gak mungkin akan terjatuh ke dalam sungai. Itu iman. Papanya manggut-manggut mengerti. Itu papa manusia. Tapi papa kita di sorga beda. Ya, Tuhan Yesus beda. Waktu kamu mengatakan, "Tuhan, pegang tanganku," kamu pasti selamat, pasti sembuh, dan pasti dipulihkan secara sempurna. Amin. Itu iman. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana caranya, tapi biarkan tanganmu, hidupmu, luka batinmu, sakit hatimu, katakan, "Tuhan, Engkau pegang Tuhan. Bukan aku Tuhan, bukan aku, usahaku fail. Aku gak bisa Tuhan, tapi Engkau yang pegang." Itu iman. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa curiga, tanpa ragu, dan tanpa syarat apapun. Amin. Ada seorang bapak dan anaknya yang laki hadir di dalam seminar keluarga. Mamanya gak bisa ikut. Jadi cuma papa dan anak dalam seminar keluarga. Lalu di seminar itu ada seorang ibu yang kesaksian. Dia katakan, "Tuhan itu sangat ajaib. Saya ingin ceritakan bagaimana aku berkeluarga dan punya seorang suami. Ajaib sekali. Waktu itu aku single cukup lama. Lalu aku berdoa, Tuhan belum jawab. Sampai suatu hari aku pergi ke mall. Aku lihat sebuah setelan jas yang bagus sekali untuk pria. Lalu aku beli jas itu satu setel. Dan aku bawa pulang. Aku taruh di samping ranjangku. Dan tiap malam saya berdoa, "Tuhan, isilah jas itu dengan seorang pria yang baik yang mengasihi aku." Ya, supaya jas itu gak kosong, ada manusianya. Pria yang baik dan yang mencintai. Benar, gak lama kemudian aku dapat jodoh. Punya suami dan hari ini aku hidup bahagia. Hidup sukacita. Tuhanku, Yesus Kristus, maha ajaib. Nah, minggu depan kemudian, ya, ada seorang ibu datang ke pendetanya dan dia bilang, "Pak, saya mau konsultasi." "Konsultasi apa?" "Tentang anak laki-lakiku, Pak." "Loh, kenapa?" "Kayaknya dia sakit jiwa deh, Pak. Saya lihat di kamarnya ada sebuah bikini di samping ranjangnya. Saya gak tahu kenapa." Lalu pendeta ketawa. Dia bilang, "Bu, anakmu gak gila. Ya, berdoalah supaya doanya juga dijawab." Dia pasti ingin bikini itu diisi dengan seorang wanita yang cantik dan mengasihi dia. Saya harus pulang dari kebaktian ini yang single gak buru-buru ke mall. Untuk beli jas atau beli bikini, itu bukan poin saya. Tapi poin saya adalah Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang di luar pikiranmu dan perasaan. Amin. Di luar hikmatmu. Percaya sepenuhnya, tanpa curiga, tanpa ragu,
Tanpa mengajukan syarat apapun, Dia akan bekerja sesuai dengan schedule-nya, sesuai waktunya, sesuai kedaulatannya, dan kuasanya, dan kebaikannya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Gembala yang baik. Engkau Juru Selamat kami, Engkau penyembuh, satu-satunya penolong kami. Hari ini kami datang mengakui dalam hati kami ada luka-luka batin. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada air mata, ada hal-hal yang belum dipulihkan secara sempurna. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang mengajar kami untuk datang, untuk tunduk dan percaya. Biarlah 3 hal ini kami pegang baik-baik Tuhan. Dan kami laksanakan dalam hidup kami. Dan kami mohon kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau menyembuhkan setiap jiwa-jiwa yang terluka. Menyembuhkan keinginan yang belum dipenuhi. Menyembuhkan sakit batin. Terima kasih Tuhan. Kau menyentuh setiap kami menjamah dengan kasih-Mu. Dan pegang hidup kami erat-erat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah kami. Jadi baru, sembuhkan kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang tidak pernah salah. Ajar kami tabah menantikan schedule-Mu. He touched me. Oh, He touched me. And make me whole in my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua kan berubah dan ku disembuhkan. Yesus jamah ku jadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kesembuhan, mohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Seringkali kita sebagai manusia, kita marinate our problems, betul enggak? Kita tidak mau berserah kepada Tuhan kita, karena kita mau mikirin gitu, kayaknya enggak rela melepaskan. Padahal kalau kita mau melepaskan, kita mau percaya kepada Tuhan, Yesus adalah kawan kita yang sejati di dalam hidup kita, yang sanggup menolong beban-beban kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dan kita berdiri dan kita mau menyanyikan Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus.
sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, What peace we often forfeit. What needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Let's stand up. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, angkat tangan saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, kepulihan, berkat-berkat jasmani dan rohani untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Happy birthday to you. Panjang umur. Yes, panjang umur. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia.